Bu Nia, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Bu Nia, sebelumnya terima kasih Bu Nia sudah memberi kesempatan untuk saya ketemu ya. Gini Bu Nia, saya ada tugas CGP. Jadi tugas CGP itu mewawancarai kepala sekolah di mana terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kira-kira boleh nggak saya mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh. Apa sih yang nggak boleh buat pintar? Terima kasih Bu Nia. Nah, pertanyaan pertama ya Bu Nia ya. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Oh gitu. Seperti yang kita ketahui ya, antara dilema etika dengan bujukan moral itu kan dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau bujukan moral kita sudah tahu, kalau bujukan moral itu benar versus salah gitu ya. Tapi kalau dilema etika itu benar versus benar, jadi sama-sama memiliki nilai kebajikan yang baik gitu ya, bukan salah. Nah itu jadi kalau saat saya menemukan masalah, kita lihat dulu ini dilema etika atau bujukan moral. Kalau bujukan moral udah pasti kita kan memilihnya yang benar ya. Iya Bu. Yang agak masalah tuh, yang agak susah tuh saat kita dilema etika, menghadapi dilema etika gitu. Betul Bu. Kira-kira selama ini ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti kalau di sini kan dilema etika ya. Jadi ada apa sih masalahnya itu dilema etika yang sama-sama mengandung nilai kebajikan yang benar gitu ya. Nah di sini seperti yang kita ketahui, apalagi sekarang kan Ibu sedang belajar di modul 3.1 pengambilan keputusan gitu ya, bahwa di sana itu seorang pemimpin pembelajaran harus dalam mengambil keputusan itu di situ ada 4 paradigma, ada 3 prinsip sama 9 pengambilan keputusan gitu ya. Minimal 9 langkah minimal kita itu tahu kalau kita menemukan masalah ini dilema etika atau bujukan moral gitu ya. Yang kedua kita lihat dulu siapa saja yang terlibat di dalamnya gitu ya. Yang ketiganya kumpulkan dulu bukti-buktinya gitu ya. Jangan sampai kita hanya yang relevan yang bukti-buktinya. Buktinya yang relevan gitu. Jangan sampai kita, misalkan ada masalah, ada masukan dari salah satu pihak, kita tidak mengkonfrontir gitu ya, hanya mendengar satu dari satu belah pihak aja, yang lainnya enggak, akan tidak begitu. Terus yang keempatnya kita lihat dulu, timbang dulu bener enggak ini benarnya tuh mengandung nilai kebajikan tuh bener enggak gitu ya. Nanti kan ada kesananya ada trilema, terus nanti ada pengambilan keputusan. Setelah diambil keputusan pun tetap ada direfleksikan lagi apakah benar keputusan yang sudah ada kita ujinya ambil. lagi lah Bu. Ada uji benar salahnya gitu. Terus setelah diambil keputusan kita direfleksikan lagi apakah sudah benar kita mengambil keputusan ini sampai di titik akhir gitu ya, udah benar enggak gitu, kali gitu ya Bu. Langkah-langkahnya kira-kira prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah kalau idealnya kan itu tadi ada 9 langkah pengambilan keputusan gitu ya. Tapi kalau di lapangannya misalkan idealnya sih harus 9 ya. Kalau misalkan kita bisa mah 9 langkah gitu ya. Tapi kalaupun misalkan tidak, kalau di situ kan ada yang beberapa tuh trilema. Kalau trilema itu kalau misalkan kita sudah tidak tidak punya kayak jawaban yang pasti gitu ya, nanti ada kebijakan yang lain di luar kebijakan yang ada gitu. Nanti kita bisa, kalau anak sekarang mah out of the box gitu ya, kayak gitu. Nah jadi kalau bisa mah dari langkah pertama sampai langkah ke-9 tuh kita ambil gitu, kita sesuai ilmu yang kita peroleh gitu. Tapi kalaupun misalkan tidak 9-9-nya atau minimal 4-5 lah ya, 5 langkah misalkan kita ambilnya minimal gitu, kalaupun nggak sampai 9 gitu. Tapi ya kalau baiknya mah semuanya tetap memegang 3 prinsip itu ya Bu ya. Apa aja 3 prinsip itu Ibu Intan? 3 prinsip itu yaitu rule based thinking termasuk salah satunya, sama care based thinking. Gitu. Siap, lanjut ya Bu ya. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah kalau yang hal-hal yang efektif gitu ya, kalau misalkan ada masalah yang dilema etika bukan bujukan moral gitu, ada dukungan-dukungan dari, kalau kita di sekolah kan dukungan-dukungan dari guru gitu ya, dari rekan guru. Salah satunya kalau kita saat mengambil fakta-fakta gitu, fakta. Nah jadi
saat kita mengambil fakta-fakta pasti kan melibatkan guru-guru. Selain guru-guru kan mungkin pokoknya semua warga yang ada di sekolah, kalau itu masalahnya kita temukan di sekolah gitu ya gitu. Kalaupun misalkan masalahnya lebih lebar, lebih luas, ke komite dilibatkan gitu. Kalau misalnya ada siswa juga, siswa dilibatkan gitu kan, karena kan kita mencari fakta yang benar-benar real gitu ya, relevan. yang relevan sama real gitu. Jangan sampai tadi saya katakan, jangan sampai hanya kita mendengarkan dari sebelah pihak gitu. Jadi semuanya agar keputusan nanti yang kita peroleh itu maksimal gitu, sesuai yang diinginkan gitu, dan tidak merugikan pihak yang lain gitu. Jadi benar versus benarnya memang benar-benar harus mendukung dan 9 langkah keputusannya. Gitu. Misalkan contohnya yang pernah saya alami, misalkan gitu ya, ada guru misalkan, ada gurunya itu yang membantu muridnya, misalkan membantu muridnya. Misalkan si muridnya itu dia punya cita-cita ingin ke perguruan, karena dia punya cita-cita ingin jadi dokter misalkan, tapi di salah satu kemampuan akademiknya, misalkan di matematikanya dia lemah, kurang anak tersebut. Nah, karena guru, tapi anak itu udah di sosialnya bagus, hanya kekurangan misalkan di matematikanya aja misalkan. Nah, kan guru tuh dilema nih ya. Iya, dilema. Kalau saya misalkan memberikan nilainya pas-pasan, kemungkinan si anak ini nggak akan lulus. Sedangkan ini teh cita-cita anak banget, cita-cita si anak gitu, ya, situ. Terus memang anaknya berkompeten, hanya ada kelemahan di salah satu saja. Nah, kan guru ada yang membantu nih, nilai matematikanya nih saya agak gedein gitu kan dia, di situ yang nilai matematikanya. Tapi kalau misalkan nanti kan kita berpikir jangka panjangnya, kalau saya tidak membantu si anak ini lulus patah hati, takutnya kan gimana ya. Jadi si guru itu kan itu dilema etika kan ya. Jadi benar harus benar gitu ya. Gitu. Jadi ngebantuin gitu, karena yang kalau ditakar tema ya gitu, yang ngebantuinnya itu lebih jangka panjang itu akan lebih berdampak. Jadi ya udah bantuin sedikit itu nilainya tuh, nilai matematikanya gitu, karena akan berdampak jangka panjang buat si anak. Berarti gitu. Versus keadilan sama rasa kasihan. Nah, itu benar. Harusnya mah kan tidak ya. Harusnya mah kan tidak dibantuin kalau benarnya gitu, tapi karena sebagai guru, aduh kasihan, anaknya baik gitu ya, anaknya baik itu cita-cita banget, dibantuin lah sedikit mana. Semangat belajarnya tinggi. Semangat belajarnya tinggi. Kalau misalkan hanya terkendala hanya satu masalah itu aja kan kasihan ya, memutuskan harapan si anak. Jadi benar tadi, keadilan versus rasa kasihan gitu ya, gitulah Bu Intan sudah. Nah, lanjut ya Bu ya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya kalau terutama dari guru-guru gitu ya, karena yang terdekat dengan kita dengan pimpinan kan guru-guru gitu ya, istilahnya tempat bertukar pikiran, berbagi praktik baik atau apa gitu dengan guru. Nah, kalau misalkan ada salah satu guru atau warga sekolah yang tidak satu fisik gitu ya, tidak satu pandangan, misalkan kekeh merekeh misalkan, padahal dia itu salah misalkan, tapi tetap dengan pandangannya. Nah, kita sebagai pimpinan ya wayahna harus sabar. Tantangannya itu gitu. Jadi harus ya gimana pun juga kan tiap isi kepala beda-beda ya. Kan guru itu berarti kan semuanya anak kita gitu ya. Kita tidak jangan sampai membeda-bedakan. Nah, si guru dia mah bager ya. Tapi kan nggak bisa kayak gitu ya. Kita harus adil gitu. Jadi secara pelan-pelan yang tidak satu visi, tidak satu pandangan, kita memberikan arahan atau nasihat atau apa bimbingan gitu ya, supaya satu visi dulu dengan cara-cara yang baik juga pastinya, supaya yang tadinya kontra dengan kita ya bisa satu pandangan, terbuka gitu. Juga ya bisa terbuka gitu. Kita juga pimpinannya jangan terlalu otoriter gitu, berpikiran terbuka juga gitu. Terus siap menerima kritik juga, jangan antipati dengan kritik gitu. Kan belum tentu pimpinan juga selalu benar kan gitu ya. Jadi saat ada dari bawahan mengkritik kita, kalau demi kebaikan kenapa tidak kita terima kan gitu ya. Nah, sebenarnya kita ketahui gitu mana yang benar mana yang salah demi kebaikan intinya jangka panjang ya, jangan egois istilahnya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal Bu tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempatnya atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan di tempat lain? Kalau saya sih itu tergantung masalah yang saya hadapi gitu ya. Kalau misalkan masalahnya yang saya anggap ini ringan nih, bisa dalam jangka waktu yang cepat saya selesaikan dan tidak melibatkan banyak pihak gitu ya, berarti itu bisa lebih cepat diselesaikan. Tapi kalau masalahnya misalkan
agak berat dan melibatkan lebih banyak pihak, mungkin itu agak butuh waktu yang lama gitu, karena kan kita harus ada komunikasi dengan beberapa pihak, saling bertukar pikiran, mencari fakta-fakta tadi kan. Tidak, kalau masalahnya baru kan tidak secepat itu kita bisa menyelesaikan masalah. Takutnya nanti keputusan yang kita ambil berdampak hasilnya kurang baik, dampaknya juga nanti akan kurang baik gitu. Jadi saya mah tergantung masalah yang saya hadapi dulu. Bentuk atau prosedur yang dijalankan seperti apa, Bu? Kalau prosedur mah kalau misalkan yang seperti tadi saya katakan yang 9 langkah, 9 pengambilan ke keputusan itu gitu. Ya kalau misalkan 5 mewakili tidak apa-apa. Kalau misalkan masalahnya ringan mah kan kita juga bisa membedakan ya. Misalkan ada berawal dari masalah munculnya dari anak-anak misalkan ya. Kan kalau misalkan kita juga tidak menutup kemungkinan pimpinan juga kadang dilibatkan dalam menyelesaikan masalah anak-anak ataupun dengan orang tua. Kalau masalahnya ringan hanya misalkan dua pihak saja yang bermasalah gitu misalkan, kan lebih cepat. Tapi kalau yang masalahnya kompleks itu pasti membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Ya Bu Nia banyak sekali ya dapat ilmu dari Bu Nia. Kira-kira adakah seseorang yang atau faktor-faktor selama ini mempermudah Ibu, membantu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Pasti ada. Karena kita mah berbicaranya lingkungan sekolah gitu ya, pasti dukungan dan tantangan itu datangnya dari dalam rumah kita sendiri gitu. Jadi ada tantangan dari guru juga, dari warga sekolah, dan dukungan pun ya berasal di sana juga gitu, karena orang kita mah lingkungan itu keterkaitan lah ya, Bu ya. Gitu, saling apalah. Benar, saling keterkaitan. Iya, sama-sama untuk menyelesaikan masalah ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan dilema etika, Bu? Hal yang saya petik, pembelajaran yang saya peroleh dari pengambilan keputusan ini banyak. Bahwa menjadi pimpinan itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan, apalagi dalam mengambil keputusan. Banyak pihak yang harus kita pertimbangkan gitu. Takutnya nanti keputusan yang saya ambil itu menurut si A baik, tapi menurut si B mah tidak baik. Saya tidak adil gitu. Nah, saya tidak mau. Dengan saya mengetahui ilmunya di PGP tentang pemimpin dalam pembelajaran gitu ya, terutama dalam pengambilan keputusan, sekarang saya sebagai pimpinan sangat bermanfaat gitu ya. Intinya saya jadi tidak sembrono, saya jadi lebih hati-hati, saya jadi lebih teliti dalam mengambil langkah dalam menentukan keputusan gitu. Itu aja sih yang saya ambil pembelajarannya gitu ya, Bu ya. Lebih bijaksana mungkin. Iya, saya juga kesini ketemu Bu Nia juga banyak dapat ilmu selain dari PGP juga kan. Intinya pengambilan keputusan itu memang tidak mudah, tapi kan harus ke depannya tadi ya Bu ya, ada nomor ada satu, jangka panjang. Iya, rasa keadilannya sesuai dengan 3 prinsip ya Bu ya. Bu Nia, terima kasih untuk waktunya. Bu Nia sehat-sehat selalu ya. Amin, terima kasih. Amin. Sama-sama cepat lulus. Pokoknya aku berterima kasih telah dikasih kesempatan untuk bisa bertanya dan diskusi dengan Bu Nia. Sama-sama Bu Intan. Bu Nia sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.